Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salih dan Salihah. Bertemu lagi dengan Pak Hafiz. Kali ini dalam pembelajaran PKN. Oke teman-teman semua, Pak Hafiz mau tanya nih sebelumnya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit hari ini, semoga Allah sembuhkan dan Allah angkat penyakitnya ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kita bisa angkat tangan kita sekarang, lalu kita mulai berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, saya dan Salihah, semoga dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan dan juga lancarkan pembelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar PKN kembali. Kita akan belajar tentang Pancasila ya, masih sama temanya. Kita masih akan belajar lagi tentang sikap-sikap yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, sebelum Pak Hafiz mulai, kita lihat bersama-sama terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan Pak Hafiz ambil dari buku kita ya. Nah, jadi kita mengamati terlebih dahulu, kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Oke, kita baca bersama-sama ya teman-teman ya. Edit, jangan lupa hari ini tugasmu memberi makan kelinci ya, kata kakak. Sepulang sekolah, kemudian Adit tersadar ya. Tadi pagi aku lupa beri makan kelinci. Nah, kemudian adik datang ya. Hari ini kan tugas kakak memberi makan kelinci. Kenapa kakak lalai? Tadi pagi aku buru-buru ke sekolah karena sudah telat, jadi tidak sempat memberi makan. Jadi kita bisa lihat ya berdasarkan gambar, baik Adit maupun kakaknya itu sama-sama terlihat marah ya dan emosi. Jadi sang adik yang memarahi, kemudian kakaknya pun juga tidak merasa bersalah ya dan ikut membentak adiknya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah, kalian jangan bertengkar, ayo baikan. Jadi awalnya dilerai ya. Kemudian baik adik maupun Adit ya awalnya tidak mau menerima, tapi kita lihat yang selanjutnya terjadi yaitu Adit kemudian minta maaf ya aku lalai, lain kali aku akan lakukan apa yang sudah menjadi kewajibanku. Lalu kata adiknya, tidak apa-apa, lain kali kalau kakak tidak sempat bilang padaku, biar aku gantikan. Kita kan harus saling membantu. Nah, oke. Berdasarkan cerita ini ya, teman-teman, kira-kira perilaku mana yang sesuai dengan Pancasila dan mana yang tidak sesuai? Oke, kita analisis bersama-sama ya. Jadi, yang pertama yaitu adalah perilaku yang tidak sesuai. Kita mulai dengan yang tidak sesuai terlebih dahulu ya. Nah, perilaku yang tidak sesuai yaitu yang pertama yaitu dengan Adit lupa melaksanakan kewajibannya. Ya. Adit sudah diberi tugas untuk melaksanakan kewajibannya yaitu untuk memberi makan kelinci yang memang sudah terjadwal. Tetapi Adit lupa melakukannya. Jadi Adit lalai ya. Ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu tidak menjalankan hak dan kewajiban ya. Nah, dalam hal ini Adit tidak menjalankan kewajibannya. Oke, sikap yang tidak sesuai dengan Pancasila yang berikutnya yaitu adalah Adit dan juga adik ya. Mereka terlibat adu mulut ya. Adu mulut itu bertengkar ya. Nah, jadi
Adit dan adiknya ini bertengkar, kemudian mereka marah-marah ya. Ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Karena Pancasila itu mengajarkan perdamaian dan juga musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, lalu ada lagi? Ya, tidak ya. Jadi ada dua sikap yang tidak sesuai, yaitu melupakan kewajiban kita, dan yang kedua yaitu apa? Ya betul ya, bertengkar atau bermusuhan atau marah-marah sama saudara kita. Ya itu tidak boleh ya teman-teman ya. Oke, sekarang sikap yang bisa kita tiru ya, atau yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu adalah sikap memaafkan ya. Sikap memaafkan dan juga sikap senang berdamai. Ya, seperti yang kita lihat pada gambar yang terakhir, yaitu ya apa? Kakak mengakui kesalahannya dan juga adik juga meminta maaf ya. Jadi baik adik maupun adit sama-sama menyadari kesalahan mereka dan mereka bahu membahu satu sama lain ya. Nah ini juga jadi kerjasama ya. Jadi ada dua. Yang pertama tadi itu senang berdamai, bermaaf-maafan. Lalu yang kedua yaitu adalah mereka bekerja sama ya, saling membantu untuk kemudian memberi makan kelinci mereka. Tuh ya teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, Pak Hafiz akan membacakan sebuah teks yang berjudul Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, teman-teman boleh sambil membaca juga ya, karena ini ada di halaman 71 ya. Ada di halaman 71 hingga halaman 72. Oke. Tapi Pak Hafiz juga akan tampilkan di layar. Jadi biar teman-teman juga bisa membacanya langsung dari layar video pembelajaran ini. Oke. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi pedoman bagi masyarakatnya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu ada nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Atau sila pertama ya, sila pertama Pancasila. Yang pertama yaitu adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Yang ketiga, saling menghormati antar beragama. Dan yang keempat yaitu tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Ya. Nah mungkin teman-teman ada yang tidak tahu ya, apa arti ateis. Nah ateis itu adalah orang yang tidak memiliki agama ya, jadi tidak berkeyakinan pada agama apapun, baik itu Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya ya. Jadi dia tidak mengikuti agama apapun, tidak pernah beribadah. Nah ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila ya teman-teman. Jadi kita harus memeluk agama masing-masing, apalagi kita semua beragama Islam ya, dan kita tidak diperkenankan untuk keluar dari agama Islam. Oke, kita lanjut ke nilai kemanusiaan. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila kedua. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, sikap, dan tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Yang kedua yaitu menyadari bahwa kita diciptakan sama oleh Tuhan. Dan yang ketiga menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya, baik sukunya, agamanya, warna kulitnya, sikap,
kemudian bahkan tingkat pendidikannya itu tidak boleh kita beda-bedakan. Karena pada hakikatnya kita ini sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Entah karena warna kulitnya yang mungkin lebih gelap ataupun lebih terang dari kita tidak boleh, tetap tidak boleh ya. Pak harus tegaskan lagi, kita tidak boleh membeda-bedakan, apalagi hanya berdasarkan karena warna kulit. Ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan apapun itu. Apalagi suku juga tidak boleh ya. Mau dia dari suku Jawa, suku Sunda, dia tetap orang Indonesia, teman-teman. Ya. Sama-sama orang Indonesia dan juga sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Berikut contoh sikap yang mencerminkan sila yang ketiga. Yang pertama adalah cinta pada tanah air dan bangsa. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa dan negara. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. Nah, jadi kita ini harus memiliki rasa persatuan yang tinggi ya. Bahu-membahu satu sama lain dan juga mencintai tanah air kita ini ya. Jadi tidak melakukan pertengkaran di sana sini ya. Seperti yang tadi ya, yang sempat Adit dan juga Adik lakukan. Nah, kita jangan sampai seperti mereka ya, bertengkar. Kita harus bersatu satu sama lain, bahu-membahu untuk mensejahterakan kita semua ya. Karena kita ini adalah satu bagian dari negara Republik Indonesia. Yang keempat yaitu ada nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama adalah selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Dan yang ketiga yaitu menghormati hasil musyawarah. Jadi kalau misalkan kita ingin memilih ketua kelas ya, itu kita lakukan dengan cara kita melakukan musyawarah ya. Kita bermusyawarah, kita mencari siapa yang lebih cocok untuk menjadi seorang ketua kelas ya. Mencari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, dan kita juga nggak boleh memaksakan kehendak orang lain. Meskipun kita misalnya kita pengen si A menjadi seorang ketua kelas, kita tidak boleh memaksa teman-teman kita, hey ayo pilih si A, hey ayo pilih si A. Nah itu tidak boleh ya. Tetapi kita harus menghormati hasil musyawarah juga ya. Jadi kalau misalkan ternyata si B yang menjadi ketua, ya kita harus menerima hasil tersebut karena itu merupakan hasil musyawarah bersama ya. Bukan hanya hasil dari keinginan hati kita sendiri, tetapi merupakan kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama. Oke, yang kelima selanjutnya yaitu adalah nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah dan batiniah. Nah, berikut ini adalah contoh yang mencerminkan sila yang kelima. Yang pertama adalah berusaha menolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Yang kedua yaitu menghargai hasil karya orang lain. Dan yang ketiga, tidak mengintimidasi orang lain dengan hak milik kita ya. Jadi kita harus selalu membantu, mendukung ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Apapun yang mereka lakukan, jangan kita mencelanya. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita mendukungnya. Misalnya teman kamu ingin belajar bermain biola. Nah, tentunya bermain biola itu tidak mudah ya. Jadi pasti akan ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Nah, kita harus menghargai hal tersebut. Kita harus mendukungnya, memberi semangat agar teman kita dia bisa menjadi pemain biola yang profesional. Oke teman-teman, kurang lebih untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Tugasnya ada pada halaman 70 ya, dan juga 71. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 5 ya.
Nah, ini ya. Jadi nomor satu, di kelas ada seorang teman yang sangat jahil. Sudah seminggu ia tidak masuk karena sakit. Namun belum ada satu teman pun yang menjenguknya. Nah, coba teman-teman tunjukkan sikap yang sesuai ya. Jadi sikap kita itu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah Pak Hafiz jelaskan tadi. Kira-kira yang mana ya? Jadi teman-teman boleh jelaskan di situ ya, di bagian sikapmu ditulis. Jadi kita harus melakukan apa ya? Sama juga di nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 ya. Untuk nomor 2, sepatu Kiki sudah sangat usang. Teman-teman sering mengejeknya karena sepatu yang dipakainya sudah jelek. Kiki sangat sedih karena teman-teman mengejeknya. Nah, jadi sikap apa nih yang harus kita lakukan ya? Kepada teman-teman kita dan juga kepada Kiki ya. Teman-teman boleh menuliskannya. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5 bisa dilihat di buku ya, di halaman 71. Nah, tugasnya jadi ada di halaman 70 dan juga 71, nomor 1 sampai nomor 5. Oke, teman-teman. Jadi, pembelajaran hari ini cukup sekian. Kalau begitu, Pak Hafiz pamit. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Juga membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.